Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Mari kita bersama-sama mengawali hari ini dalam perenungan akan firman Tuhan. Semoga pesan yang akan kita dapatkan dapat menguatkan dan menolong kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas pagi ini di mana kami boleh bangun dalam keadaan yang baik. Kalau sebentar Tuhan, kami ingin belajar dari firman-Mu, kami ingin mendengarkan sabda-Mu, kiranya Tuhan yang menguasai hati kami, pikiran kami, agar kami sungguh bisa mendengar suara-Mu. Urapilah hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini, agar dia dapat menyampaikan apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Mazmur 103 ayat 8-18. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saya pikir tidak ada orang di dunia ini yang tidak mempunyai masalah. Setiap dari kita pastinya pernah dan selalu mengalami persoalan kehidupan. Salah satu teman baik saya pernah berkata, Daniel, kalau orang bilang bahwa dirinya tidak pernah punya masalah, biasanya orang itu adalah orang yang paling bermasalah. Entah apa maksud dari teman saya, tetapi pernyataan itu saya pikir benar juga. Karena semua orang yang pernah saya temui, baik anak-anak, remaja, pemuda, sampai lansia sekalipun, selalu ada saja persoalan ataupun pergumulan hidup yang mereka alami. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang saya kenal dengan baik berada di titik terendahnya di dalam kehidupan. Nah, saudara, di dalam Mazmur 103 ayat 13-16 seperti yang sudah kita baca. Di ayat yang ke-13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Apabila angin melintasinya, maka ia tidak ada lagi. Seperti debu, bunga di padang, begitu rapuhnya kita sebagai manusia dalam menghadapi angin kehidupan. Sehingga seringkali kita melakukan banyak kesalahan dalam hidup ini. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa
Tuhan tidak pernah lelah menyayangi kita, saudara. Tapi biasanya ini ada dua reaksi ekstrim ketika orang berada di dalam masalah karena kesalahannya sendiri. Ada orang tahu bahwa dirinya melakukan kesalahan, namun ketika menghadapi akibat dari kesalahannya, dia malah mempertanyakan Tuhan dan menyalahkan orang lain. Yang kedua, ada orang yang sadar dirinya melakukan kesalahan, namun ketika sedang menghadapi konsekuensi dari kesalahannya, dia malah menyalahkan dirinya sendiri dan tidak jarang malah menjauh dari Tuhan atau orang-orang di sekitarnya karena merasa malu. Dalam Mazmur 103 ayat 8-9, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak selama-lamanya ia mendendam. Dengan kata lain, Bapa kita adalah Bapa yang sangat baik, saudara. Dia tidak pernah menyalahkan anak-anaknya. Dia bukan pendendam. Sehingga mari, kalau kita di dalam masalah, berhentilah menyalahkan orang lain. Berhentilah menyalahkan diri sendiri. Kasih Tuhan sangat cukup bagi kita semua. Mari datanglah kepadanya dengan kerendahan hati, maka Dia akan memberi kelegaan. Dan bagi saudara-saudara yang sedang mengalami masalah karena sebuah situasi yang terjadi di luar kendali kita sebagai manusia, entah kesehatan kita, masalah ekonomi, keluarga, kita merasa seakan sudah mentok, udah gak tahu lagi harus melakukan apa lagi, udah bingung. Tapi percayalah, Bapa kita Bapa yang baik yang tidak akan pernah meninggalkan anaknya di dalam kesulitan, kesukaran, tidak pernah meninggalkan anaknya sendirian. Dan Dia tidak akan pernah mempermalukan anaknya. Jangan menyerah, teruslah berusaha menjalankan apa yang bisa kita jalankan. Jangan fokus melihat persoalan kita, tetapi arahkan pandangan kita kepada besarnya kasih Tuhan. Karena Dia senantiasa ada di samping kita, menemani, mendampingi kita. Dia akan memberikan keadilan bagi orang-orang yang bergantung kepadanya. Seperti di Mazmur 103, 17-18 berkata, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada janjinya, bergantung kepadanya, dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Saudara sekalian, sebagai penutup, cerita singkat saja. Suatu hari saya sedang menemani anak saya Luke yang berusia 4 tahun. Dia sedang bermain mobil-mobilan di atas meja. Kemudian entah mungkin karena bosen atau apa gitu ya, dia berdiri dan mengangkat mainan mobilnya itu yang cukup besar dan dia main seperti pesawat-pesawatan ya, melayangkan mobilnya seperti pesawat. Saya pikir dia bosen kalau mobil itu cuma dimainin di atas meja aja, tetapi ternyata saya salah, imajinasi dia tuh cukup ekstrim. Alih-alih sebuah pesawat, dia menganggap mobil mainannya itu sebagai bola basket. Jadi dia membanting mobilnya ke lantai. Tetapi sayangnya jatuh tepat di atas jempol kakinya. Ya alhasil dia menangis. Ya saya cek tentunya untuk tidak ada luka yang parah. Setelah itu saya peluk dia dan saya menenangkan dia. Dan saya berkata, it's okay Luke, it's okay, gak apa-apa. Kamu akan sembuh kok. Jadi kasih obat ya, jangan nangis lagi. Saya peluk dia dan saya bilang, I love you. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berharap ketika kita di dalam masalah, kita bisa membayangkan atau menggambarkan bahwa Tuhan sedang memeluk kita. Tuhan sedang berada di samping kita, menemani kita dan menenangkan kita. Dia
akan bilang kepada kita bahwa gak usah khawatir, saya akan tolong kamu. Tenang saja, karena saya mencintai kamu, karena saya sayang sama kamu. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, apakah kita juga mau memeluk Tuhan kembali? Apakah kita mau memeluk Dia sebagai Bapa kita? Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih atas firman yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami. Kiranya Tuhan, kami boleh selalu mengingat kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu Engkau adalah Bapa yang sangat baik, yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Kami tahu Engkau selalu menemani kami di dalam kesukaran apapun, di dalam persoalan hidup kami. Engkau yang selalu memberikan kami jalan keluar. Engkau yang selalu memberikan pertolongan lewat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami untuk kami terus bisa bergantung kepadamu Tuhan, berserah penuh. Karena kami tahu Engkau tidak akan pernah ingkar janji. Engkau akan selalu memberikan rancangan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan pada pagi hari ini untuk orang-orang yang di dalam kesulitan hidup, di dalam sakit penyakit, persoalan ataupun pergumulan ekonomi, keluarga, rumah tangga. Bapa, Engkaulah yang berkuasa atas kami semua. Engkaulah yang berkuasa atas setiap masalah. Engkaulah yang akan menolong untuk kami bisa keluar dari segenap persoalan kehidupan kami. Tolong Tuhan juga negara kami, bangsa kami, mulai dari presiden sampai ke jajaran pemerintah yang terkecil sekalipun. Berikan rasa takut Tuhan pada Tuhan, agar mereka sungguh bisa memimpin negara ini dengan baik. Dan kami juga mau berdoa bagi korban gempa bumi di Cianjur yang semakin bertambah. Tuhan tolong agar para relawan dapat menolong orang-orang yang membutuhkan. Tuhan tolong setiap keluarga yang ditinggalkan, biarlah mereka sungguh bisa mendapatkan penghiburan yang hanya daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, aktivitas kami hari ini, biarlah Tuhan yang pegang, Tuhan yang tolong, agar kami sungguh bisa selalu taat dan setia menjalani kehidupan kami bersama dengan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih atas waktu di dalam doa, mengikuti doa pagi ini. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.